Kemudian masuk ke bab inotropes atau inotropic agents, itu dipakai untuk memperbaiki kontraksi jantung pada pasien dengan AFE. Kemudian digoxin atau lanoxin, lanosicabs. Nah, itu kardioglikosid yang bekerja secara langsung pada otot jantung dan juga sistem konduksi. Digoxin itu bisa menyebabkan peningkatan dalam force dan velocity kontraksi sistolik, itu memperlambat denyut jantung dan menurunkan conduction velocity melalui nodus AV. Kemudian kortikosteroid, beberapa peneliti itu menganjurkan penggunaan steroid bisa berguna pada AFE karena AFE adalah proses imunologis. Itu bisa diberikan hidrokortison. Kemudian masuk ke bab uterotonika, itu menyebabkan kontraksi uterus ya. Atonia uteri, kegagalan uterus untuk berkontraksi dan jadi menghentikan pendarahan arteri spiralis sesudah plasenta itu dilahirkan. Bisa merupakan sumber pendarahan yang nyata. Kemudian oksitosin atau itu pitocin, kemudian sintokinon ya. Itu uteronika yang paling banyak dipakai, menurunkan inflamasi dengan menekan migrasi leukosit polimorfonuklear atau PMN dan melawan peningkatan permeabilitas kapiler. Dosisnya adalah 10 U intramuskuler atau 10 sampai 40 U intravena dalam 1000 mili, normal salin yang diberikan sebanyak 200 mili per jam. Efek presor dari simpatomimetik itu bisa meningkat apabila dipakai bersamaan dengan obat oksitosik. Nah, itu menyebabkan hipertensi postpartum. Uterus yang overstimulasi itu bisa berbahaya ya untuk ibu dalam foetus. Bisa terjadi kontraksi hipertonik pada pasien yang uterusnya hipersensitif terhadap oksitosin tanpa memandang apakah pemberiannya itu sudah tepat atau belum. Oksitosin itu punya efek antidiuretik yang apabila diberikan dalam infus kontinu dan pasien diberikan cairan, itu bisa menimbulkan intoksikasi air. Kemudian masuk ke bab metilergonofin atau metergin. Itu bekerja langsung ya pada kontraksi otot polos uterus, itu menimbulkan efek uterotonik tetanik terus-menerus yang mengurangi pendarahan uterus. Pemberian metilergonofin bersamaan dengan vasokonstriktor atau ergot alkaloids lainnya bisa menimbulkan efek aditif. Dosisnya itu adalah 0,2 mg intramuskuler. Nah, itu bisa diulangi 10 sampai dengan 15 menit untuk 3 dosis. Kemudian karboprostromtamin atau hemabet prostaglandin itu merupakan prostaglandin yang sama dengan F2 alpha ya atau dinopros, tapi mempunyai lama kerja yang lebih panjang dan menimbulkan kontraksi miometrium yang menimbulkan hemotasis pada sisi plasenta yang dimana itu akan mengurangi pendarahan postpartum, bisa meningkatkan toksisitas obat oksitosik. Nah, dalam pemberiannya harus hati-hati pada pasien dengan penyakit kardiovaskular, asma, hipotensi atau hipertensi, penyakit adrenal, diabetes, renal atau hepar. Nah, jangan disuntikkan di intravena karena bisa menyebabkan timbulnya hipertensi dan juga spasme bronkus. Nah, dosisnya itu 0,25 mg intramuskuler, itu tidak melebihi 3 dosis. Kemudian untuk prognosis ya, kematian ibu itu sekitar 61%. Kebanyakan yang selamat mengalami defisit neurologis. Kemudian infant survival rate adalah sebanyak 70%. Status neurologis infant secara langsung itu berkaitan dengan waktu antara henti jantung sang ibu dan bayi yang dilahirkan. Kemudian untuk hal lainnya seperti medico-legal pitfalls ya. Nah, kegagalan untuk merespon secara cepat adalah suatu bencana. AFE adalah diagnosa klinis. Tahapannya harus dilakukan untuk stabilisasi pasien sesegera mungkin setelah gejalanya itu manifest. Kemudian kegagalan untuk melakukan reseksio sesarea perimortem dalam waktu yang tepat adalah suatu bencana ya. Setelah 5 menit CPR itu tidak berhasil, yaitu dianjurkan dilakukan seksio sesarea. Kemudian untuk perawatan ICU,
wanita yang selamat dari AFE itu harus segera dirawat di ICU. Apabila AFE terjadi di rumah sakit level 1 ataupun 2, mungkin diperlukan transfer ke rumah sakit level 3, akan tetapi hanya bila pasien sudah stabil. Hal ini karena disebabkan antara lain bisa terjadi gagal jantung kiri. Juga wanita yang selamat tersebut mungkin mempunyai cacat neurologis. Nah, itu harus konsul dulu ya, konsul perawatan ICU mulai dari transportasi ke ICU, kemudian konsul neurologis apabila pasien menunjukkan tanda defisit neurologis. Komplikasi yang terjadi itu bisa berupa edema paru, gagal jantung, kemudian DIC. Nah, pada pasien yang selamat sering terjadi edema paru. Berikan perhatian secara penuh pada intake dan output cairan. Bisa terjadi gagal jantung kiri, direkomendasikan pemberian inotropik ya. Terapi DIC dengan komponen darah. Pertimbangkan pemberian activated factor 7A untuk pendarahan yang hebat. Embolisasi arteri uterin bilateral sudah berhasil dalam mengendalikan pendarahan 2 laporan kasus. Ya, itu monitor terus denyut jantung, tekanan darah, kemudian frekuensi nafas, saturasi oksigen, dan temperatur. Nah, data ini tuh bisa terlihat semuanya pada monitor bedside. Kemudian juga pasang arteri lain ya untuk memantau tekanan darah dan mengambil sampel darah. Berikan juga obat-obatan termasuk untuk mensupport tekanan darah dan sistem kardiovaskuler, juga cairan, berikan melalui kateter vena sentral. Produk darah termasuk fresh frozen plasma, kemudian cryoprecipitate dan platelets itu diberikan apabila ada koagulopati. Kemudian untuk ventilasi mekanis juga melalui pipa endotrakea itu diperlukan untuk membantu pernafasan. Pasien yang diventilasi itu memerlukan pengisapan pipa endotrakea untuk mengambil sekret dari paru dan juga jalan nafas. Kemudian nutrisi itu juga diberikan melalui pipa nasogastrik. Pasang juga kateter urin untuk mengukur urin output, juga torak foto dan pemeriksaan lain seperti pemeriksaan darah, CT scan, MRI, kemudian ekokardiogram, elektrokardiogram atau ECG dan ya pemeriksaan urin. Nah, jadi setelah beberapa penjelasan ini itu dapat disimpulkan begini ya. Jadi AFE walaupun jarang adalah suatu keadaan yang mendebarkan pada bidang obstetrik. AFE itu bisa merupakan suatu sindroma yang mematikan dengan disseminated intravascular coagulation atau DIC, gagal nafas, kemudian kolaps sirkulasi, dan kematian secara mendadak. Nah, mengetahui adanya sindroma ini dan terapi yang agresif itu dapat menyelamatkan jiwa. Prognosis setelah AFE sangat buruk dan kebanyakan pasien itu tidak bisa selamat. Apabila pasien selamat dari AFE, ada resiko mengalami cedera otak hipoksik, yaitu kerusakan otak sebagai akibat kurangnya oksigen ke otak.